Dimanapun ESP8266-nya berada, kita bisa update, kita bisa kirim filenya, nggak perlu connect USB. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teddy Bagindo di channel Apa Itu. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, juga di like videonya. Pada video sebelumnya kita bahas tentang floating switch dan relay. Sirkuitnya kita gambar-gambar, kita jelasin apa itu normally close, common, normally open, dan sebagainya. Arduino Code-nya hampir nggak kita sentuh. Kali ini kita bahas tentang Arduino Code. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Pertama, tentang HTML file. Kita bisa simpan di mana aja sih HTML filenya? Kalau harus kita kompres gitu agak ribet. Kedua, kita akan bahas tentang WebSocket. Kita udah bahas WebSocket dari .mcu ke browser, tapi dari browser ke .mcu kita belum pernah bahas. Misalkan push button kita klik, bagaimana data prosesnya. Yang ketiga, kita akan bahas tentang selama ini yang kita tampilin ke browser hanya teks. Kalau kita tampilkan dalam bentuk graphical visual, misalkan kapasitas tanknya bisa kita olah-olah dikit secara visual, lebih menarik. Untuk itu kita bahas sedikit tentang CSS. Yang keempat, tentang OTA. Posisi torrentnya itu di loteng, agak repot kita colok-colok sana untuk update firmware dan sebagainya. Kalau kita bisa upload over the air, lebih simpel. Kita mulai aja dari yang pertama. Membuat aplikasi berbasis web pada ESP8266, kita akan berurusan dengan banyak file. Filenya harus kita maintain, HTML, image, JavaScript, CSS, yang suka pakai jQuery, jQuery-nya juga harus di-attach di situ. Pada sisi server atau yang jalan di ESP8266 adalah filenya atau Arduino Sketch-nya. Sisanya seperti HTML, image, JavaScript, CSS dieksekusi di browser. Prinsipnya CSS, JavaScript, image bisa kita jadiin satu ke dalam HTML code. Pertanyaan selanjutnya, di mana ESP8266 menyimpan HTML code atau HTML filenya? Ada beberapa alternatif. Disimpan sebagai variable string. Udah pernah kita singgung. Disimpan dalam program memori. HTML file disimpan di SPI Flash File System. Kita mulai dari yang pertama. Contohnya seperti ini, kita punya HTML text yang simple aja, cuma HTML body, H1 teksnya apa itu, tampilan di browsernya seperti ini. Jika kita ingin menyimpan code ini sebagai string variable, new line, spasi, segala macam ini harus kita buang. Jadinya semacam ini. Kalau kita lihat di sini, double quote digunakan string variable sebagai awal dan akhir. Jadi dalam sini kita juga nggak bisa gunakan double quote. Kalau mau menggunakan quote, kita gunakan single quote. Ataupun kalau terpaksa pakai double quote, kita harus kasih escape karakter seperti ini, slash double quote. Nah, selanjutnya kita bikin satu variabel type-nya string namanya page. Isinya string yang panjang ini, yang udah dikompres, sudah nggak ada spasi-spasinya lagi. Selanjutnya server request handler-nya kita define. Kalau directory root dipanggil, kita pointing untuk memanggil function yang namanya index handler. Tentunya function index handler-nya harus kita definisiin sebagai void. Perintahnya dalam simple cuma server set 200, artinya request-nya diterima. Kita kirim data type-nya text HTML. Apa yang kita kirim? String page ini kita kirim ke browser. Akan ditampilkan seperti ini di browser. Catatannya apa? Nilai variable page disimpan di global variable atau di RAM. Kebayangkan ini ada 40 karakter lebih. Satu karakter adalah 1 byte. Page menggunakan 40 byte. Kebayang nggak kalau code kita itu kita cemplungin semua di sini ke HTML, CSS-nya ada JavaScript, ada image yang udah dalam data URI, HTML-nya juga ada macam-macam. Memori kita akan habis. Catatan berikutnya, code yang kita tulis di sini artinya dikompil ke dalam program kita atau filenya. Saat kita melakukan perubahan hanya di HTML code-nya, mau nggak mau kita harus recompile semua, kita re-upload firmware-nya ke ESP8266.
Selanjutnya, kita bisa simpan HTML tag dalam program memori. Sama seperti tadi, cuma bedanya kalau kita simpan di program memori, kita bisa simpan sebagai raw string. Caranya, kita define satu constant karakter, nama constant karakternya main page. Kita kasih parameter belakangnya proc_mem, artinya main page disimpannya nggak di RAM, tapi disimpannya di program memori. Kita kasih atribut R, tanda kutip, sama dengan, di ujungnya juga ada sama dengan. Jadi sama dengan ini kita anggap sebagai delimiter. R ini artinya perlakukan semua yang di dalam delimiter sebagai raw string. Jadi di sini kita bebas, kita bisa pakai double quote, kita bisa pakai single quote, pakai karakter macam-macam bisa. Kita bisa pakai spasi, kita bisa pakai new line. Secara visual lebih menguntungkan. Setelah itu kita bikin satu variabel string namanya page. Karena ingat yang kita kirim di sini harus kita kirim adalah string. Jadi kita convert dulu. Cuma kita nggak salin isi dari main page ke variable page. Bikin pointernya aja. Perintahnya adalah fpstr. Dia ngambil program memory pointer, di-convert ke string. Jadi tiap page ini nilainya dibaca, dia pointing ke sini. Dia baca dulu dari program memory, dia balikin ke sini sebagai string. Nah, catatannya sama seperti yang sebelumnya, HTML text-nya di hardcode ke dalam firmware. Artinya kalau kita mau rubah-rubah tetap firmware-nya harus kita recompile, re-upload ke SP8266. Alternatif berikutnya, kita simpan HTML file ke dalam SPI Flash file system. Bukan cuma HTML file, kita bisa nyimpan JPEG, kita bisa nyimpan CSS, JavaScript, segala macam. Kita udah jelasin bahwa SP8266 tidak memiliki internal storage, jadi storage-nya di SPI Flash. Nah, ini layout-nya. Alokasi buat sketch, over the air, update, file system ini yang akan relevan sama kita. EEPROM bagi yang biasa mainan EEPROM, SP8266 nggak punya physical EEPROM. Selanjutnya, Wi-Fi configuration dan sebagainya. Sebagai contoh, Node MCU. Node MCU punya memory size-nya 4 MB. Kita bisa bikin file system 1 MB sampai 3 MB. Jadi file system seperti dulu tadi yang kita simpan di sini adalah file. Nah, cuma SPI Flash FS tidak mensupport subdirectory. Jadi dia nggak bisa tuh ada directory struktur ke bawah-bawah. Semuanya di folder yang sama. Jadi kalau kita bikin Arduino project, kita kasih nama ino-file-nya, Arduino IDE akan bikin folder yang namanya sama dengan nama ino-file-nya. Baru ino-file-nya ini taruh di dalam folder project tersebut. Agar kita dapat menggunakan SPI Flash file system, kita bikin lagi satu folder namanya data. Baru di dalam sini kita cemplungin semuanya. Nggak boleh ada directory lain, semuanya harus di sini. HTML, CSS, JPEG, segala macam, semuanya di sini. Bagaimana caranya kita ngupload filenya? Kita perlu SPIFS uploader. Buka aja URL ini, ntar URL-nya saya taruh di deskripsi. Download zip filenya, kita buka sketchbook foldernya. Karena saya pakai portable, biasanya Arduino versionnya terus portable. Nah, ini sketchbook. Di dalam sketchbook biasanya ada library, terus project-projectnya macam-macam. Bikin satu folder namanya tools, biasanya belum ada. Kita copy zip file kita ke dalam folder tools. Kita ekstrak, nanti akan terbuat directory namanya ESP8266FS. Di dalamnya ada folder lagi namanya tools. Di dalam folder tools ada file namanya ESP8266FS.jar. Kalau udah sampai sini, tutup Arduino IDE-nya. Arduino IDE-nya kita buka lagi. Di menu tools ada satu fungsi namanya ESP8266 Sketch Data Upload. Klik aja ini, datanya ke upload ya. Tentunya sebelum kita upload, kita harus tentuin dulu file size-nya nih, yang tadi itu SPIFS-nya berapa gede. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya SP8266 web server mengakses file yang ada di SPI Flash file system? Tentu library-nya harus diikutkan, include fs.h. Pada void setup, kita jalankan SPIFS begin function ini. Selanjutnya, tentang server request handler. Biasanya kan request handler-nya server on, baru ngapain. Nah, ini ada dua alternatif. Kita bisa menggunakan fungsi yang namanya serve static atau stream file. Kalau kita menggunakan serve static, deklarasi server request handler-nya di sini misalnya /index, type-nya FFS, selanjutnya nama file yang ada di file sistemnya. Jika URL ini dipanggil, file ini akan di stream.
Alternatif kedua, kita gunakan trim file. Tentu kita harus bikin dulu request handlernya. Contohnya ini slash apa itu titik JPEG. Panggil fungsi apa itu JPEG handler. Kita definisin lah void functionnya apa itu JPEG handler. Pertama, kita create object, type-nya file, namanya file. Kita isi dengan SPI open apa itu JPEG, atributnya R. Artinya kita buka file, apa itu JPEG, menggunakan SPI flash file system, read only R, file yang udah kita buka ini kita cemplungin ke objek file ini. Setelah itu kita panggil fungsi server trim file, type-nya image/jpeg. Setelah filenya kirim, kita tutup filenya, tinggal file titik close, selesai. Kita demoin aja. Kita mulai dari atas. Tentu library yang harus kita sertakan fs.h sudah. Di void setup kita jalankan SPI flash file system, udah dengan perintah begin server request handler. Sebelumnya kita bikin request handlernya seperti ini. Server on slash root handler. Root handler itu server send 200, type-nya text HTML, kirim page. Kita lihat page-nya itu apa. Nih, string page fpstr main page, ini yang progmem. Main page ini di mana? Di atas kan kita include-kan juga nih. Include index.h. Kita buka aja index.h. Nah, di sini ketemu main page. Jadi yang dikirim ya ini code ini. Kita balik ke request handler. Kita bikin satu request handler namanya /index. Kita bikin satu fungsi lagi index file handler. Index file handler. Buat satu objek, type-nya file, namanya file. Kita buka index HTML dari SPI flash file system, read only, kita cemplungin ke file. Kirim filenya, type-nya text HTML, pakai metode stream file. Setelah dikirim, tutup. Alternatif lain, kita gunakan server serve static. Request handlernya index2, type-nya SPI FFS, nama filenya index2.html. Berarti kita buka sketch foldernya, kita create folder, kita kasih nama data. Ini kita buka dulu, edit pakai Notepad++. Kita copy semua yang di dalam delimiter tadi. Nah, mulai dari doc, jadi HTML text-nya kita copy sampai HTML di ujung sini. Copy, kita bikin satu dokumen, kita paste di sini. Mungkin kita bedain kali ya. Index.html kita kasih nama. Ini metodenya stream file. Save as, save di dalam data. Kita kasih nama index.html. Save. Kita save as lagi deh. Kita kasih nama index2. Tentunya kita rubah nih jadi index2 serve static metodenya. Udah save. Kita balik ke sketch kita save, compile. Kita ke tools, pilih flash size-nya, file systemnya 1 mega. Erase flash, kita pilih all flash content ya. Kenapa? Biar semuanya kosong, dia bikin file system segala macam. Kalau enggak ya nggak terjadi apa-apa, dia nggak bikin file system di situ. Kita upload, compile uploadnya sudah, sekarang filenya kita upload. Tools, SP826 sketch data upload. Kita buka browser. Nah, ini yang root, diambil dari progmem. Kita buka index, menggunakan metode stream file. Kalau index2, menggunakan metode serve static. Misalkan kita mau ubah file ini gimana? Kita ganti deh ini. Apa itu save, upload lagi. Jadi yang diupload di sini bukan sketchnya, cuma datanya aja. Kita reload tuh berubah. Kita mau ngedit HTML file nggak usah. Ini filenya kita compile lagi, kita upload lagi. Cukup data yang ada di SPI Flash FS kita di-upload. Cuma permasalahannya yang di-upload satu folder, kita nggak bisa milih file-file tertentu aja mau di-upload. Kesimpulannya, upload proses ini akan meng-override semua file yang ada di SPI Flash FS. Kita nggak bisa upload cuma satu-satu file aja dengan metode seperti ini. Dan kita tetap masih butuh USB connection dari komputer ke SP8266-nya. Pertanyaannya, adakah metode kita bisa upload file tertentu aja dan via network? Kalau misalkan kita taruh di torrent kan agak repot bawa komputer ke dekat torrent. Kita bisa membuat SPI FFS HTTP uploader berdasarkan example sketch-nya web updater dari SP8266. Jadi SP8266 itu fiturnya kita bisa upload menggunakan web. Untuk itu kita pakai ini apa ya, struktur atau objek atau function namanya HTTP upload. Jadi statusnya kita bisa lihat. Jika statusnya sama dengan upload file start, kita lakuin apa? Statusnya upload file write, kita lakukan apa? Upload statusnya upload file end, kita lakukan apa? Kita bikin aja objek, type-nya file, namanya fs upload file di global.
Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita bikin request handlernya, namanya upload, metodenya HTTP post, kita langsung aja tulis di situ server send 200 text plain sukses, kirim ke browser sukses. Setelah itu kita panggil lagi satu fungsi handle file upload. Apa ini? Jadi kita panggil fungsi ini jika statusnya upload file start. Nah ini kita olah nih SPIFFS filenya kita bikin satu string namanya file name, kita baca upload file name, kita masukin ke file name ini. Saat kita upload file kan ada file name-nya, size-nya, HTTP punya parameter itu. Kita cek file name-nya dimulai dengan slash nggak, karena SPIFFS semua file harus dimulai dengan slash. Kalau nggak ya kita tambahin aja slash di depannya, slash tambah file name. Jadi file name yang di sini udah ditambahin slash di depannya. Kita bikin satu file baru namanya sesuai nama file yang diupload di SPIFFS dengan cara SPIFFS open nama filenya. Nah kali ini parameternya write. Kalau filenya nggak ada, dia bikin file baru dengan nama itu. Selanjutnya kita cek lagi statusnya. Jika upload statusnya sama dengan upload file write, nah di sini baru nih fs upload file, kita panggil fungsinya write. Apa yang kita write? Upload buffer sama upload current size-nya. Jadi kalau kita mau write itu kan selalu mau di pro, mau segala macam, kita baca data yang mau kita write sama berapa byte data yang mau kita write itu, karena akan ditulis ke memory address-nya. Proses ini kan terus saja sampai filenya selesai diupload. Begitu status upload filenya end, kita close file ini, selesai. Yang ini kita copy ke sketch kita. Ini sketch sama sebelumnya, bedanya cuma ditambahin request handlernya tentu ya, server on upload seperti yang tadi, terus panggil fungsi handle file upload. Nih handle file upload, tambahin satu lagi function buat ngelihat file yang ada di SPIFFS itu apa aja sih. Oke, kita tambahin lagi di sini server on /list, panggil fungsi handle file list. Udah dua ini aja, save, compile, upload. Sekarang kita ke browser, coba kita cek list ada file apa ya di dalam. Kan kita override tadi, kita kosong. Harusnya nggak ada isinya ini. Tuh kosong. Sekarang kita upload, nggak pakai uploader yang tadi. Kita bisa gunakan curl untuk upload file ke web server. Perintahnya curl-f file sama dengan, nah ini full path-nya nih, pakai add. Setelah itu baru server URL-nya. Contohnya kayak gini panjang nih. Kita tes aja. Ini kan belum kita upload nih. Klik kanan, properties. Nah ini kan full path-nya nih. Copy. Terus kita kesini deh. Kita taruh di bawah sini. File apa itu sama ya, uploader sama, berarti ini kita copy aja nih, copy yang mau kita upload kan index.html, kita paste di sini, upload. Coba kita reload file listnya, tuh udah masuk index.html. Kita upload lagi yang index 2, kita tambahin JPEG kali ya biar lebih seru dikit. Properties, kita copy, harus panjang, nama filenya apa itu JPEG, taruh sini, kita copy, kita bikin di bawahnya yang panjang ini, kita copy, kita tukar nih belakangnya, nama filenya apa itu .jpg. Ini tinggal kita copy dari ujung ke ujung, ini tinggal kita paste aja di sini. Coba kita lihat udah ada belum. Tuh ada JPEG. Di outnya tentu handlernya harus kita tambahin nih buat JPEG. Server serve static namanya /apa itu .jpeg, SPIFFS apa itu .jpeg. Save, upload langsung. Di file yang kedua kita tambahin gambarnya di sini. Image src sama dengan apa itu .jpeg. Weight-nya sama dengan 100 kali ya. Height-nya sama dengan 100 juga. Kita save dulu. Coba kita lihat tuh. Coba kita buka. Apa itu JPEG-nya udah ada belum? Oh, belum. Pasti kosong lagi tuh. Kosong lagi. Kenapa? Di sini kan kita bikin all flash content tuh erase. Nah, kita rubah sketch only. Baru kita uploadin lagi. JPEG-nya kita upload. Index 2-nya kita upload juga. Index HTML juga kita upload. Nah, coba kita reload, seharusnya udah ada. Tuh, sekarang coba kita buka apa itu JPEG-nya. Oh, udah tampil. Index
Oh, udah tampil. Coba yang index 2. Ini masalahnya WiFi connection di sini agak-agak. Ini datanya suka sulit. Oh, soketnya. Oke, yang penting ini udah tampil, datanya nggak penting. Nah, kesimpulannya kita bisa upload ke SPI Flash File System, file lewat network. Cuma permasalahannya firmware-nya masih kita upload via USB. Kita bikin OTA sekalian biar gampang kita programming, nggak perlu colok-colok kabel. Mau bikin OTA itu simple, kita buka aja example-nya. Example Arduino OTA basic. Prinsipnya dia pakai library, ini library-nya di void setup OTA dari sini sampai sini, copy aja, masukin satu fungsi, kita kasih nama ntar OTA setup. Sama di loop Arduino OTA handlernya harus dipanggil, sama kayak ESP8266 web server, harus dipanggil, kalau nggak terjadi apa-apa. Oke, kita lakuin aja. Kita save as, kasih nama OTA. Di sini kita bikin satu tab. Kita kasih nama OTA. Library-nya kita salin aja di sini. 1, 2, 3 ESP8266 Wi-Fi kan pasti udah ada. Berarti yang 3 ini aja kita ambil. Copy, kita salin di sini. Tuh, void setup kita ambil yang bau-bau OTA ini semuanya nih sampai OTA begin. Copy, kita bikin satu void function, void OTA setup. Cemplungnya ya semua situ. Void OTA setupnya kita taruh di setup, tentunya di bawah aja. Kita panggil di sini. Tinggal satu lagi, Arduino OTA handle. Kita copy, taruh lagi di sini. Udah, save, compile, upload. Oke. Yang masih ada di firmware adalah HTML yang ada di program. Coba ini kita edit, kita upload via OTA. Nah, di sini aja kita tambahin upload via OTA. Save. Terus kita pilih di 192.168.124. Jadi nggak lewat USB lagi. Oh, udah upload. Nah, ini proses uploadnya titik-titik banyak. Selesai. Reload. Upload via OTA. Udah sukses. Oke, jadi kita udah bahas bagaimana kita memprogram web-based application dengan ESP8266. Tentunya kita harus tahu HTML-nya kita simpan di mana, apakah di variable string, program, flash file system, bagaimana caranya kita bikin flash uploader, OTA juga. Dengan demikian, saat kita memprogram simple, kita nggak perlu lagi colok-colok USB. Dimanapun ESP8266-nya berada, kita bisa update, kita bisa kirim filenya, nggak perlu connect USB. Sebenarnya prinsipnya sama aja, apakah kita mau pakai SD card, mau pakai SPI flash yang aktual Little FS. Kenapa kita gunain SPI FS? Karena simple, dia flat directory. Kebutuhan kita nggak macam-macam. Kalau projectnya kompleks, perlu directory struktur, pakai Little FS karena Little FS di-maintain, SPI FS sudah nggak di-maintain. Oke, itu aja seperti biasa. Kalau penjelasan saya ada yang salah, tolong tulis di komentar. Jangan lupa di like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.